wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan sebuah pembahasan, yaitu Kitabul Fadail. Kitab Al-Fadail, yang artinya kitab yang mencakup fadilah, keutamaan. Ini kitab yang memotivasi seorang hamba untuk beramal. Berapa banyak buah-buahan yang terkadang kita tidak menyukainya, tapi tatkala disebutkan khasiat-khasiatnya, keutamaan-keutamaannya, kita jadi tertarik untuk mengkonsumsi buah tersebut. Tidak sedikit dari sayuran-sayuran yang kita tidak suka untuk memakannya, tapi tatkala ada yang menjelaskan bahwa sayuran ini mengandung dan kaya vitamin serta gizi, akhirnya kita mulai mengkonsumsi. Jadi mengetahui keutamaan sesuatu, khasiat sesuatu, biasanya akan mendorong kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap sesuatu tersebut. Seorang yang mengetahui bahwa ternyata gula yang kita konsumsi setiap harinya, di kopi kita, di teh kita, di jus kita, itu berbahaya untuk tubuh kita apabila kita tidak melakukan aktivitas yang banyak untuk membakar kalori yang dihasilkan dari gula tersebut. Ketika orang tahu itu, dia mulai meninggalkan gula. Jadi itulah pentingnya ilmu. Di sini Al-Imam Nawawi memulai pembahasan tentang fadail, tentang fadilah dengan fadail kitabillah, dengan keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kitabullah, dengan Al-Quran Al-Azim. Beliau mengatakan babu fadli qiraatil Quran, bab fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah kalamullah. Jadi di dalam mushaf tersebut, itu adalah kalamullah azza wa jalla, firman Allah yang Allah mengucapkannya secara hakiki, kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian Jibril membacakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kata Allah, Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam ini. Siapa yang membawanya turun? Ar-Ruhul Amin, Jibril alaihissalam yang membawanya. Kemudian diturunkan ke hatinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pemberi peringatan. Al-Quran turun ke dalam hati karena hati adalah tempat untuk memahami, untuk mengetahui, untuk memikirkan, agar Nabi SAW menyampaikan Al-Quran ini kepada umat manusia. Di ayat lainnya, di surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
Jadi ketika Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ingin mengikuti bacaan Jibril secara cepat. Tergesa-gesa Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah melarang, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca apa yang sedang dibacakan Jibril. Maka diperintahkan Nabi SAW untuk diam. Kan kadang-kala ada orang ditalkin, ya, diperintahkan untuk dibacakan sesuatu agar dia mengulangin. Ketika bacaan belum selesai, dia sudah berusaha untuk mengulanginya. Allah larang. Allah suruh Nabi SAW diam. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan di hatimu. Artinya nggak usah takut engkau nggak hafal. Kami yang akan membuatmu hafal. Setelah kami membacakannya kepadamu, silahkan engkau membacanya. Jadi Jibril alaihissalam, utusan Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad alaihissalam, diperintahkan untuk membacakannya, dan Nabi akan memahaminya, akan menghafalnya. Kalau sudah dibacakan, engkau baru membacanya. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami yang akan menjelaskannya. Ini perintah dari Allah agar Nabi Muhammad SAW tidak memotong Jibril ketika dia membacakan Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang didengar oleh Jibril. Lalu Jibril memperdengarkannya kepada Nabi SAW. Dan Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Dan diperdengarkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tapi ingat, kalamullah tidak menyerupai firman atau kalamnya manusia. Enggak. Ini kalamu Rabbil Alamin. Maka Allah Azza wa Jal memberikan tantangan kepada seluruh bangsa Arab yang ada pada waktu itu, agar mereka mendatangkan yang seperti Al-Quran. Mereka nggak mampu. Baik, turun tantangan itu. Kalau nggak mampu full seperti Al-Quran, 10 surat saja. Pilih sudah 10 surat. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Kalau kita bicara surat-surat pendek, ya ada Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tabbat yada idza jaa nasrullah al-fath, inna a'tainakal kautsar, wal 'asr, ya. Kemudian di ila fi Quraisy, lalu inna alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aita alladhi yukadzibu bidin, atau silahkan pilih 10. Gak mampu mereka. Lalu Allah berikan tantangan agar mereka mendatangkan 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan 1 surat. 1 surat yang sama dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan silahkan kalian panggil, bikin konferensi, ajak profesor-profesor, ikut sertakan orang-orang pintar bersama teknologi yang mungkin sekarang sudah ada. 1 surat. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian belum bisa mengamalkan, melakukan hal itu, kalian tidak akan pernah bisa melakukan. Itu jemaah. Dan subhanallah, membaca Al-Quran tidak seperti membaca hadis, tidak seperti membaca yang lainnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf,
itu dapat 10 kebaikan. Kita baca qul itu dapat 20 kebaikan. Qul a'udzu itu 4 huruf. Jadi qul a'udzu kita dapat 60 kebaikan. Itu di antara keutamaan kitabullah. Jadi apa yang akan kita baca sebentar lagi seharusnya memotivasi kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan seharusnya seorang punya wirid ya. Punya wirid. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Kalau bisa engkau membaca di sholat, Masya Allah. Kalau enggak ya di luar sholat. Kemudian paling enggak tiap 3 malam engkau hatam Al-Quran. Kalau enggak mampu ya sepekan setiap Jumat engkau baca Al-Quran. Hatam maksudnya enggak mampu ya 2 Jumat baca Quran hatam. Kalau enggak 1 bulan ya one day one juz ya. Kalau enggak ya 2 bulan lah. Jangan lewat 2 bulan kecuali engkau sudah menghatamkan Al-Quran. Jadi 1 hari setengah juz. Enggak mampu ya sudah engkau harus punya wirid paling tidak. Karena Quran ini benar-benar kitab yang penuh dengan berkah. Yang apabila seorang hamba mendawamkan membaca Al-Quran, maka dia akan merasakan keberkahan dalam hidupnya, dalam waktunya, dalam rezekinya. Barakallahu fikum. Jadi semoga ini sebagai muqaddimah sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran Al-Azim. Nah, silakan dibaca hadis pertama dalam bab fadilah membaca Al-Quran. Bismillah. Bab 180, Fadilah membaca Al-Quran. Hadis nomor 991, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Di hadis pertama ini, hadis Umamah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara global, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Ya, baca udah. Dalam semua kondisi. Di mana kita mampu membaca, bacalah Al-Quran. Tapi, ada tempat-tempat yang kita tidak boleh membaca Al-Quran, seperti ketika dia di toilet, dia buang hajatnya, maka dia tidaklah membaca Al-Quran. Ketika dia menghubungi istrinya, itu bukan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Quran, udah surat apa aja gitu loh. Kita tahu memang 114 surat ini memiliki fadilah yang berbeda-beda. Sebagaimana 6.000 lebih ayat-ayatnya juga beda-beda. Yang paling utama dari Al-Quran adalah suratul Fatihah. Yang paling utama dari ayat-ayatnya adalah ayatul kursi. Tapi bukan berarti kita baca ayat itu saja. Karena, oh udah aku mau baca Al-Fatihah aja. Aku mau baca ayat kursi aja. Enggak. Karena Nabi SAW menyuruh kita membaca Al-Quran. Jadi ketika seorang membaca Al-Quran, ini bicara fadilah ya. Dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, keutamaan sendiri dari sisi pahala yang dia akan dapatkan. Seperti yang kita baca di hadis ini, bahwa siapa yang baca Al-Quran tentunya dia akan mendapatkan syafaat li ashabihi, buat orang-orang yang suka membacanya. Jadi ashab, sahibul Quran, itu bukan orang yang baca sekali selesai. Enggak.
Ana baca Quran. Kapan? Ya, kadangkala sepekan sekali. Ya, orang seperti ini tidak disebut sahibul Quran. Sahib itu benar-benar yang yang berdampingan dengan Al-Quran. Kalau dikatakan fulan ini sahibul qahwah. Oh, sahib qahwah ini orang ini suka sama kopi, kata dia. Karena setiap kali duduk dia minum kopi gitu loh. Tapi kalau dia tiap Jumat minum kopi, maka tidak dikatakan sahibul Quran. Ini orang suka bola. Hadza sahibul qura. Ini orang sahibnya bola gitu loh. Tapi kalau dia hanya main sepekan sekali, ya bukan sahibul qura. Jadi cuma ya iseng aja gitu loh main bolanya. Atau iseng aja minum kopinya. Ini Quran akan memberikan syafaat buat siapa? Li ashabihi. Bukan untuk orang yang baca sekali dua kali, tapi orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Dan tentunya bukan hanya membacanya saja, dia membacanya dan mengamalkannya. Kapan akan Quran ini memberikan syafaat? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Selain kita akan mendapatkan faedah di dunia membaca Al-Quran, ya. Tadi disebutkan Allah menyebut Quran ini berkah, Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, tadi fadilah yang pertama didapat adalah keutamaan dari mendapatkan syafaat, ya. Selain bacaan tiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau dia memahami artinya, Quran ini akan memberikan syafaat di dunia dari sisi memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjuki ke jalan yang paling lurus. Maka dia harus memahaminya. Ketika ada rambu-rambu atau ada petunjuk di jalanan, yang kita sedang melakukan perjalanan, lalu tiba-tiba ada petunjuk. Kalau kita baca, namun kita tidak memahaminya, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari apa yang kita baca. Oleh karena itu sekarang banyak aplikasi di handphone yang menawarkan kita bisa melihat rambu-rambu, kemudian kita kamera, lalu muncul artinya. Oh, ini dilarang umpamanya melewatin jalan ini. Tapi ketika sudah dikasih petunjuk namun dia nggak paham, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Maka hendaklah tadi yang membaca Al-Quran berusaha untuk memahaminya. Dengan membaca artinya, dengan membaca tafsirnya, alhamdulillah sekarang ada kemudahan yang tidak didapat oleh orang-orang terdahulu. Dahulu di zaman penjajahan Belanda di negeri kita, nggak semua orang bisa membaca terjemahan Al-Quran. Percetakan juga sangat sedikit sekali. Jumlah mushaf yang ada pun sangat sedikit. Kemudian Indonesia merdeka, mulai banyak percetakan Al-Quran, terjemahannya. Tapi tidak semua orang bisa memilikinya. Namun Allah berikan kemuliaan, ya. Allah berikan kemuliaan yang juga menjadi fitnah buat kita semua. Adanya handphone, adanya tab, yang mana kita semua bisa membaca terjemahan Al-Quran mau versi mana saja. Bahkan bukan hanya terjemahannya, dibacakan kita. Yang menjadi pikiran buat kita semua, mau nggak kita baca Quran? Barakallahu fiik. Baik, itu hadis pertama. Hadis nomor 991 di bab ini. Baik, dibaca hadis kedua. Lubuk Linggau belum ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 992. Wa anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu yu'ta yaumal qiyamah bil qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqarah wa alu imran tuhajjani ang sahibihima rawahul Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya waktu di dunia. Di garis terdepan adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang akan membela pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah, di hadis kedua dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Kita tahu manusia di muka bumi ini berbeda-beda dalam mengamalkan sebuah perintah. Ada orang-orang yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa dia baca Quran. Dia mungkin rajin sedekah, dia mungkin rajin puasa. Ada orang juga yang ya sedekah enggak, baca Quran enggak, tapi dia amalannya banyak di puasa. Dia punya kelebihan dalam ibadah puasa. Dan kita tahu surga itu memiliki 8 pintu. Yang pintu-pintu ini adalah untuk orang-orang yang memiliki kekhususan dalam memilih sebuah amalan dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang bisa mengumpulkan semuanya. Dia sahibul Quran, dia sahibus salah, dia sahibus siyam, dia sahib birril walidain. Dia Masya Allah, dia suka berjihad. Tapi di sini pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran ini? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini ketika hidup di dunia. Karena ada manusia-manusia yang membaca Al-Quran. Kalau kita bicara manusia itu ada yang tidak membaca ya. Ada yang membaca. Nah, kita bicara yang membaca. Ada orang yang rajin baca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan. Dia membaca Al-Quran hanya untuk mencari upah dari Al-Quran. Dia membaca Al-Quran hanya untuk pamer. Hanya untuk mencari follower. Hanya untuk mendapatkan like. Ada. Jadi Allah berikan kelebihan kepada dia, suaranya bagus, indah, orangnya ganteng, umpamanya. Dia bikin video tentang Al-Quran. Tapi buat apa engkau bikin video itu? Bahkan dia punya rekaman 30 juz Al-Quran. Bayangan kita, orang ini Masya Allah ya, dapat pahala banyak dia. Kenapa? Setiap orang yang mendengar dia akan mendapatkan pahala. Sahih kalau niatnya benar. Dan kalau dia mengamalkan. Maka di hadis ini Nabi SAW mengatakan, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya. Dia membaca, dia memahaminya, kemudian dia amalkan. Karena gimana akan mengamalkan kalau dia nggak ngerti? Maka tentunya dia adalah orang yang membaca, memahami, baru mengamalkan. Ini orang, Quran akan datang membela dia. Tapi kalau dia hanya membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, seperti yang tadi disebutkan, hanya sekedar untuk popularitas,
Ya, untuk follower, subscriber, apalah bahasa-bahasa sekarang, like. Maka Quran akan datang menuntut dia. Apalagi Quran ini amalan akhirat. Jangan sampai amalan akhirat digunakan untuk mencari dunia. Terlalu hina dunia ini. Dunia ini akan ditinggalkan. Kalau engkau punya follower 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 500 juta, wallah mereka nggak akan bisa untuk membelamu pada hari kiamat. Kecuali amal kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, Quran itu bisa menjadi pembela, bisa menjadi penggugat. Kalau engkau amalkan dengan ikhlas, maka dia akan datang membela. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Di garis terdepan yang akan membelamu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi SAW mengatakan tuhajjani an sahibihima. Mereka akan melakukan pembelaan buat orang-orang yang suka baca. Ingat sahibul Quran, ingat sahibihima, dia orang suka baca Al-Baqarah, suka baca Ali Imran. Tadi udah disampaikan kalau orang ini punya wirid, alhamdulillah, ana sebulan sekali khatam Quran, berarti tiap bulan dia akan baca Al-Baqarah. Nanti ketemu Al-Baqarah lagi. Dalam 12 bulan dia baca Al-Baqarah 12 kali. Minimal ya, kalau dia one day one juz. Seperti itu. Berarti dia terus 10 tahun berapa kali dia baca tuh. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran akan berada di garda terdepan untuk membela. Boleh jadi kita punya salah, kita punya dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi kita tahu amal-amal kebajikan menghapuskan dosa. Dan khusus untuk Al-Quran akan datang membelamu. Jadi di sini kita juga melihat bahwasanya penamaan suratul Baqarah dan Ali Imran ini dari Nabi Muhammad SAW. Ini menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa nama-nama surat Al-Quran adalah berasal dari keterangan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, yang terpenting dari membaca Al-Quran ini bukan bacaannya, tapi pengamalan dengan Al-Quran tersebut. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya tajwid itu nggak wajib. Pendapat yang mengatakan tajwid itu wajib, beliau mengatakan qaulun dhaif, nggak harus. Tajwid itu memperindah, nah. Tapi nggak semua orang mungkin tahu gunnah ya, tahu dengan berbagai macam hukum tajwid. Oh ini ikhfa, mungkin dia nggak ngerti. Tapi dia membaca Al-Quran, makhorijnya benar. Dia tidak merubah huruf dengan huruf, dia tidak merubah harokat dengan harokat. Udah bacaannya benar, tapi nggak bagus. Ini lebih baik bacaannya mungkin nggak pakai tajwid, tapi dia mengamalkan, daripada orang yang bacaannya bagus, yang bacaannya indah. Ada anjuran ya, anjuran untuk memperindah bacaan, betul. Tapi yang terpenting dari Al-Quran ini adalah mengamalkannya. Dan tidak bisa mengamalkan kecuali memahaminya. Maka tadi, ketika kau membaca, bacalah artinya. Boleh jadi bacaanmu tidak terlalu bagus. Nanti kita akan lihat beberapa hadis ya, berkaitan dengan orang yang mungkin mengeja dia bacanya. Dia satu persatu, nggak seenak orang yang lancar bacaannya. Tapi kalau dia mengamalkan, tetap Al-Quran akan datang membela dia pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Wa'an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi hadis yang memotivasi para guru Al-Quran atau siapa saja yang menyibukkan dirinya Al-Quran untuk tidak putus belajar Al-Quran. Karena yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang terbaik. Ada banyak ilmu yang dipelajari di kampus-kampus. Bahkan kalau kita lihat ya, disiplin ilmu itu terus berkembang. Nanti ada pembahasan yang lebih detail ya. Tambah lagi, prodi baru, macam-macam. Ya, tentunya ilmu-ilmu yang diajarkan insya Allah bermanfaat. Tapi yang terbaik ya, yang paling manfaat di antara ilmu yang dipelajari manusia itu adalah Al-Quran. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya belajar saja untuk diri sendiri, tapi dia belajar kemudian mengajarkan. Karena ada orang yang belajar tapi nggak ngajarin. Ya dia baik gitu, karena dia dapat satu bagian. Tapi kalau mau jadi yang terbaik, belajar dan ajarkan. Boleh jadi orang ini tidak mengajarkan ke murid-murid, tapi dia mengajarkan kepada keluarganya, kepada anaknya. Seorang ibu, dia bukan ustadzah, dia mungkin juga punya banyak kesibukan di rumah, dia hanya ibu rumah tangga, tetap dia bisa menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang yang di rumahnya. Kepada orang yang di rumahnya. Maka jangan berhenti. Ketika sudah belajar, aku buat diriku sendiri. Nah, engkau buat dirimu sendiri. Kalau ada orang yang butuh, engkau ajari. Tapi bacaanku belum bagus, ya engkau belajar lagi. Dan bicara belajar Al-Quran, ini belajar dan mengajarkannya, mencakup belajar membacanya, huruf per huruf, surat per surat. Juga mencakup mengajarkan makna dan isinya. Contoh nih, ana nggak ngajar pelajaran Al-Quran. Kalau dikatakan, Ustadz ngajar Al-Quran di STDI, enggak. Kalau mengajari MK Al-Quran, enggak. Tapi kita mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya ketika kita membahas Kitabut Tauhid, pembahasan Tauhid, pembahasan iman, Kitabul Aqidah yang kita bahas umpamanya, kita akan mengajarkan satu surat. Umpamanya Qul huwallahu ahad. Kita mengajarkan satu ayat sebagai dalil ya, untuk diamalkan nantinya. Itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Tapi mungkin tidak mengajarkan full. Ada orang yang mengajarkan bacaannya saja. Ada orang yang mengajarkan bacaan plus tafsirnya umpamanya. Dia mengajarkan tafsir Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, membacanya, membuat mereka hafal, dia termasuk dalam hadis ini. Dan juga yang mengajarkan makna-makna Al-Quran, ya tergantung berapa banyak yang dia ajarkan, dia akan mendapatkan fadilah menjadi yang terbaik. Maka berusahalah bagi teman-teman yang mungkin dia belajar umum. Ya anak kan memang nggak mau jadi ustadz, iya. Engkau menjadi pengusaha. Tafadhal. Tapi Quran ini manfaatnya bukan hanya di dunia. Di akhirat engkau akan mendapatkan manfaat. Di dunia engkau akan dibimbing untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Usahakan semua memiliki waktu belajar Al-Quran dan punya waktu mengajarkannya. Walaupun tadi mungkin tidak kepada semua orang. Mungkin diajarkan kepada pembantunya di rumah Al-Fatihah. Mungkin diajarkan kepada sahibnya Al-Fatihah. Dia dapat bagian dari fadilah ini. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Hadis nomor 994.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir bersama para malaikat yang mulia dan baik, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit akan mendapatkan 2 pahala. Muttafaq alaih. Barakallahu fi. Kita lihat ya, subhanallah, bagaimana manusia dimotivasi untuk belajar Al-Quran. Bagaimana dia diarahkan untuk terus membaca Al-Quran dalam kondisi dia udah pinter atau masih terbata-bata. Nabi SAW mengatakan yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi. Dalam kondisi dia mahir sudah. Seperti imam-imam yang membaca Al-Quran tanpa berhenti. Itu memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi sekali lagi, dia bukan hanya baca sekali ya, dia terus membaca Al-Quran. Dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, bukan hanya membaca ya. Tadi udah dibahas. Membaca itu harus diamalkan. Kalau tidak, Quran itu akan menjadi penggugat kita kelak pada hari kiamat. Adapun yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta fihi. Yatata'ta fihi itu terbata-bata dia membacanya. Seperti anak ya, kalau baca, jangan baca Quran, dia baca tulisan dari Aisyah ini. Kalau kita bicara membaca bahasa Indonesia, dia nggak dapat pahala. Artinya nggak dapat pahala dari sisi per huruf, dia dapat 10 kebaikan. Tergantung apa yang dia baca, dia akan mendapatkan faedah, manfaat dari apa yang dia baca. Tapi kalau baca Quran kita udah tahu, 1 huruf 10 kebaikan. Orang yang kesulitan membaca Al-Quran, terkadang dia putus asa. Aduh, anak sulit, anak Ustaz, anak sudah tua memang. Ini itu, jangan mau dibohongin sama setan. Karena sebagian orang melemah. Kita lihat ya, ketika seorang berjalan kaki menuju ke sebuah tujuan. Dia berangkat, umpamanya dari rumahnya, anggap di Jakarta. Dia berada di Jakarta Barat, berangkat ke Istiqlal, jalan kaki. Ketika dia berjalan, ada yang ngomong, aduh, jauh. Sudah panas juga, balik aja. Maka dia balik gak akan pernah nyampe dia. Tapi ketika dikatakan kepada dia, engkau jalan terus, kata dia. Jalan terus, kata dia. Ada yang memotivasi dia. Jauh, enggak, udah dekat. Bismillah. Maka dia akan semangat walaupun pelan jalannya. Mungkin sudah disalib ya, didahului sama orang-orang lain, tapi dia terus jalan sampai dia ke tujuan. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi terbata-bata dapat 2 pahala. 2 pahala. Pahala bacanya tadi dan pahala capeknya. Karena orang yang baca Quran lancar, 1 halaman mungkin anggap 2 menit selesai dia. Sedangkan yang terbata-bata 1 halaman, Allahu Akbar, 1 jam gak selesai kadang-kala. Dia terus capek. Maka Allah kasih dia pahala double. Dan bobot dari pahala itu, sebagaimana ucapan Nabi SAW ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang engkau rasakan. Dengan kelelahan yang engkau rasakan. Jadi yang capek jangan putus asa, jangan merasa, aduh nggak bisa, mereka Masya Allah. Alhamdulillah mereka Masya Allah.
engkau juga Masya Allah. Karena engkau gak berhenti di tengah jalan. Engkau terus berusaha untuk membaca Al-Quran, walaupun buat engkau berat membacanya. Dan buat para jamaah ya, yang merasa berat, ingatlah dengan hadis ini. Ingatlah dengan fadilah. Engkau hanya butuh waktu. Ketika engkau berusaha pelan-pelan, ketika merasa lemah, berdoa minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Terus kau baca. Maka insya Allah beberapa waktu engkau akan lancar membaca Al-Quran. Ingat, yang terpenting adalah mengamalkannya. Engkau sudah baca terbata-bata, tidak apa-apa, baca artinya, dapat faedah, lalu engkau amalkan. Ini akan lebih baik daripada orang yang bacanya bagus, tapi dia tidak mengamalkan. Maka Quran yang dia baca, yang dia lancar untuk menjadi imam dan membacakannya kepada orang-orang, boleh jadi itu Quran datang menuntut dia, menggugat dia, dan bukan membela dia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 995. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini allazina yaqra'ul qur'ana masalul rujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib wa masalul mu'minin allazi la yaqra'ul qur'ana kamasalit tamarah la rijalaha wa ta'muha kulluhu wa masalul munafiqi allazi yaqra'ul qur'ana kamasali rayhana rihuha thayyibun wa ta'muha murru wa masalul munafiqi allazi la yaqra'ul qur'ana kamasalil hanazola laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaq alaihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, aromanya sedap dan rasanya pun manis, dan permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak beraroma tapi manis rasanya, dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti tumbuhan raihana, aromanya sedap tetapi pahit rasanya, dan permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzolah, tidak beraroma dan rasanya pun pahit. Muttafaq alaihi. Barakallahu fiik. Tapi ana minta teman-teman untuk menampilkan beberapa buah yang ada di hadis ini ya. Ada buah utrujah, ada buah, ada kurma tentunya yang kita tahu semuanya. Kemudian ada rehana, kemudian ada handhalah. Tapi ahibati fillah, di hadis yang agung ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah gambaran tentang fadilah Al-Quran ini. Beliau menyebutkan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Ingat, membaca Al-Quran. Karena ada orang mukmin gak bisa baca Quran, atau dia malas baca Quran, tapi dia orang beriman. Ini orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia rajin membaca seperti utrujah. Utrujah itu di hadis ini disebutkan, kata Nabi SAW, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Yang artinya aromanya sedap. Ya Allah, orang seger, menyenangkan. Ya, ini ya. Ini utrujah
yang sekarang jadinya sitrus ya. Sitrus ini kecut biasanya para jamaah. Tapi mungkin ada sebagian yang manis di antara sitrus ini. Ulama menyebutkan, jadi utruja ini tadi sejenis sitrus, banyak mereka mencontohkan dengan astagfirullah, jeruk umpamanya, seperti itu. Disebutkan bahwa utruja ini makanan yang sudah jarang ditemukan. Dulu utruja ini adanya di meja makan raja-raja saja. Hanya mereka yang mengkonsumsi, hanya orang-orang berduit yang mengkonsumsi. Mereka menyebutkan asal buah ini dari mana, ada yang mengatakan dulunya dari Asia Tenggara ya, mungkin terus pindah ke dataran Timur Tengah sana. Tapi yang jelas utrujah ini adalah seperti yang disebutkan Nabi SAW, aromanya sedap dan rasanya enak, bukan kecut, rasanya enak. Sekarang ya mungkin banyak ya buah-buah yang menggantikan hal ini, yang mungkin beberapa jeruk ya, ada yang baunya itu wangi, enak, dan rasanya enak. Nah, orang mukmin tuh kayak gitu. Jadi belum dirasakan udah tercium aromanya. Jadi kita bisa ngelihat orang yang suka baca Quran itu penampilannya mungkin beda ya. Kita belum bermuamalah sama dia, baru kelihatan aja udah nyenengkan hati. Itu orang yang suka baca Quran. Jadi manis rasanya. Jadi kalau kita bermuamalah sama dia, Masya Allah. Ini kalau mengamalkan, sekali lagi jemaah. Terus ada pun mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ya seperti kurma. Kita tahulah kurma. Gimana kurma itu? Kurma itu manis banget gitu loh. Tapi baunya nggak berasa gitu. Mesti ada bau itu, kita lihat nggak ada baunya dia. Tapi dia manis. Artinya kita akan mendapatkan ketika bermuamalah dengan orang beriman, kita lihat, oh Masya Allah orangnya jujur. Tapi dia nggak bisa baca Quran gitu loh. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Adapun orang munafik. Orang munafik ini yang pandai baca Al-Quran, dia seperti rehana. Jadi rehana itu apa? Diterjemahkan rehana ini apa coba? Ya, di sini nggak dikasih terjemahannya. Sebagian menerjemahkan rehana itu, antum tahu dengan di Indonesia ini sayuran yang buat lalapan, kemangi. Kemangi, coba tampilkan kemangi. Kemangi. Kita tahu kemangi ini rihuha tayyib, wangi kemangi ini, tapi pahit. Dia pahit. Orang mengkonsumsinya karena ada khasiat. Tapi yang jelas tadi, dia wangi, segar, tapi pahit loh. Karena apa? Dia munafik. Dia pura-pura saja. Makanya kalau ada orang-orang yang bacaan Qur'annya bagus, Masya Allah, senang. Tapi ketika dia tidak mengamalkannya, atau dia orang munafik yang sebenarnya tidak beriman, hanya menjadi tameng agar kemunafikannya tidak tercium, maka dia menutupin dirinya dengan aroma wangi tersebut. Padahal dia pahit. Ini menunjukkan orang-orang munafik, ada yang hafal Quran, ada. Mereka seperti rehana. Baik, adapun orang munafik yang nggak baca Quran, seperti Hanzalah. Coba ditampilkan Hanzalah. Hanzalah. Ya, Hanzalah ini coba dibuka supaya kelihatan besar, Bapak. Hanzalah ini kalau kita lihat, coba cari gambar yang lainnya. Enggak, itu sitrus itu.
Cari Handolah Bapak. Ditulis Handolah. Nah, pakai bahasa Arab nulisnya. Handolah. Ya, Handolah itu kalau kita lihat, pernah melihat semangka, kita tahu semangka yang bulat. Handolah itu seperti semangka, tapi dia kecil. Dia hidup di bar ya, daerah padang pasir sana. Biasanya di sana. Dan banyak, nggak sedikit ya. Artinya Nabi SAW ketika memberikan permisalan ini, sahabat tahu gitu loh. Itu disebutkan dalam hadis ini. Laisa laha rih. Nah, itu lihat buahnya. Nah, ini juga nggak diterjemahkan di sini ya. Ya, itu buahnya seperti itu, kecil dia ya. Kalau di situ kelihatan besar, mungkin dipikir buah semangka, bukan. Dia kecil, mungkin segenggam tangan gini. Dia nggak ada baunya, tapi pahit rasanya. Anda ingat dulu ketika kita bermain di padang pasir, ketemu sama Handolah itu, banyak buah itu. Orang munafik seperti itu yang tidak baca Quran, nggak ada baunya dan pahit. Kalau bermuamalah sama dia, dia adalah orang-orang munafik. Akan nampak dari omongannya seperti apa ya. Barakallahu fiik, ini berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan membaca Al-Quran atau fadilah membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita termotivasi untuk membaca Al-Quran sejak kita membaca hadis-hadis. Tapi jamaah, motivasi itu kadang-kadang nggak lama. Seperti orang yang didorong-dorong, kemudian dia jalan. Ayo jalan. Akhirnya dia jalan, tapi nanti dia berhenti. Butuh yang dorong lagi. Maka kalau memang kita butuh motivasi, kita harus baca terus secara berkala hadis-hadis ini. Yang kedua, yang kadang-kala perlu kita jaga adalah kedisiplinan. Hendaklah kita memiliki wirid, memiliki waktu dan kesepakatan dengan diri kita untuk konsisten membaca Al-Quran. Contohnya, ana mau baca Al-Quran ba'dal asr. Pulang kerja, sebelum ana ke rumah, ana mau baca Quran. Soalnya kalau ana sampai rumah, sulit baca Quran. Ana akan sibuk dengan keluarga, dengan kerjaan. Ana pokoknya pulang kerja, kerja jam 3, selesai. Bismillah, ana baca Quran. Baca Quran 15 menit, umpamanya. Dapat tuh dia. Hampir setengah juz lah dia baca. Kalau dia lancar baca. Sudah tiap hari. Setengah juz. Itu mungkin Anda nggak mampu kalau bisa asal. Ibu-ibu umpamanya. Ana akan baca Al-Quran ketika anak-anak sudah berangkat sekolah. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah, berhenti dari aktivitas. Yang mau nyapu, yang mau masak, yang mau nyuci, mau pegang HP. Enggak. Anak-anak berangkat sekolah, bismillah. Tutup pintu, buka Quran. Berapa? Setengah jam. Bikin kesepakatan dengan dirinya. Kedisiplinan ini biasanya akan terus kita jaga. Berbeda dengan motivasi yang hanya sebentar kemudian, pokoknya, aku mau baca Quran nih, aku mau baca 1 juz. Berapa hari engkau akan baca 1 juz? Sehari, 2 hari, pas gitu berhenti. Dan Nabi SAW mengatakan, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka hendaklah setiap orang membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri kapan dia baca Quran. Aku bacanya waktu sholat malam. Aku akan baca tiap sholat malam 1 rakaat 1 halaman. Oke, kalau engkau sholatnya mamanya 8 rakaat plus 3, dapat tuh 4 halaman. 4 lembar, 8 halaman. Tapi rutin gitu loh. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Anda sendiri ya. Jazakumullah khair. Tafadhal. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hayakallah Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid, siap wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini.
Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan insya Allah, seperti biasa kami Kurba Muslimah ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari Mina Sunnah telah turut serta menyiarkan relay kajian pada hari ini. Selain Kurba Muslimah sendiri, kita ada Advisi Channel, Wesal TV, Abiyati TV, dan Al-Firqatun Najiyah. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi kedua ini mungkin sudah ada yang resen. Tafadhali untuk Ukti Putri bisa bertanya kepada Ustaz. Jazakillah khairan Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, afwan terkait dengan tadabbur Al-Quran Ustaz. Ana pernah dinasehati oleh seorang guru Ustaz, semoga Allah rahmati beliau, amin Allahumma amin. Beliau mengatakan bahwa untuk mentadaburi Al-Quran tidak cukup hanya membaca artinya dan membaca tafsir itu sendiri. Ana butuh seorang guru yang bisa membimbing dan membantu Ana untuk memahami Al-Quran tersebut. Dan beliau juga menyarankan kepada Ana untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya qiraah Ana bisa seperti Ubay bin Ka'ab dan pemahaman Al-Quran Ana seperti Abdullah bin Abbas Ustadz. Tapi Ana sudah minder duluan Ustadz, kok ini standarnya terlalu tinggi Ustadz. Ana kan pendosa besar ya Ustadz ya. Janganlah standarnya itu Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk hal ini Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, terkait dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79 Ustadz. La yamassuhu illal mutahharun. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa orang yang tidak suci atau yang dalam keadaan janabah ataupun dalam keadaan haid tidak boleh menyentuh Al-Quran, karena maksud yang hamba-hamba yang disucikan ini adalah malaikat, katanya Ustadz. Apakah hal ini apakah maksudnya sebenarnya dari ayat ini gitu Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara membaca Al-Quran, memahami, mentadabburi, kemudian mengamalkan. Kita harus tahu bahwasanya yang terpenting dari Al-Quran adalah mengamalkannya. Cuma untuk mengamalkan Al-Quran, mau tidak mau kita harus membacanya. Setelah kita membacanya, kita memahaminya. Kemudian setelah itu kita mentadabburinya. Di situ ketika ada perintah Allah Azza wa Jal, maka kita bagaimana berusaha untuk mengamalkannya. Ketika di situ ada larangan, bagaimana kita menjauhinya. Ketika di situ ada ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, cerita tentang azab, bagaimana kita kemudian berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari azab tersebut. Ketika di situ ada cerita rahmat Allah Azza wa Jalla, maka kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang-orang yang bisa mencapai tingkat yang paling tinggi, tentunya tetap butuh dengan guru. Di sana guru yang mengarahkan. Tapi secara umum, para sahabat Nabi yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dibacakan kepada mereka Al-Quran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalau ada orang baru masuk Islam, aqri'uhul Quran. Ajarin dia baca Quran. Bikin dia hafal beberapa surat dari Al-Quran. Wa faqihuhu fid din. Dan bikin dia faham dengan urusan agamanya. Dia membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, ya beberapa surat ya. Kemudian setelah itu dia memahami agamanya untuk dijadikan bekal dalam kehidupan ini. Jadi kalau dikatakan tadi membutuhkan guru, tentunya butuh guru. Di sini guru yang memberikan arahan. Dan alhamdulillah ketika guru memberikan arahan, umpamanya kalau kita bisa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bersama guru. Guru membaca tafsirnya, kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan, faedah-faedah yang diambil dari ayat ini ya. Itu yang diharapkan. Tapi ketika seorang nggak bisa, maka alhamdulillah Al-Quran ini mudah untuk diingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir.
kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Adakah orang yang mau mengingat? Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran, kan tujuannya mengamalkan Al-Quran. Artinya kalau kita sudah faham, memahaminya, tentunya kalau kita memahami bahasa Arab, memahami juga berbagai macam kunci-kunci ilmu dalam Islam, sehingga lebih mudah bagi kita mengamalkannya. Bagi orang yang tidak bisa, maka bacalah terjemahannya, bacalah tafsirnya. Insya Allah itu sudah cukup bagimu untuk mengamalkannya. Dan kalau engkau sudah bisa mengamalkannya, alhamdulillah, itu yang terpenting dari kita ketika kita membaca Al-Quran Al-Azim ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang kedua. Ya, kalau bicara ayat yang di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Betul, memang para ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi ada dalil-dalil lainnya. Di antaranya anak akan bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam ketika menulis surat ya ke Amr ibn Hazm, disebutkan dalam situ ada sebuah tulisan yang mengatakan alla yamassal qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Dari sinilah jumhur ulama berpendapat ya. Kita kan jumhur memang kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Mushaf Quran tadi itu ya. Maka berusaha kita untuk tidak menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Kalaupun dikatakan kan ada khilaf di antara para ulama, betul ada khilaf di antara para ulama, tapi keluar dari khilaf yang ada, berusahalah untuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Kalau engkau mungkin malas wudu ya, alhamdulillah sekarang bisa membaca Al-Quran lewat handphone ya, lewat tab ya, atau membaca lewat tafsir ya. Karena mushaf yang ada tafsirnya tidak dikatakan mushaf. Quran yang ada tafsirnya itu tidak dikatakan mushaf. Sehingga dia bisa membacanya walaupun tidak dalam kondisi, atau menyentuhnya walaupun tidak dalam kondisi suci. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga dapat dipahami khususnya untuk ukti putri yang sudah bertanya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan kedua yang sudah raise hand, boleh minta tolong untuk di drop dulu kepada host yang bertugas atau co-host, kepada host kepada Ana ataupun pada Ukti Uud, Ukti Evi dan Ukti Res sebagai co-host. Tafadholi untuk menurut dulu terlebih dahulu pertanyaannya sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Zuna langsung. Baik dari Sentul, jika ada pertanyaan tafadholi di Sentul bisa mengakhiri pertanyaan langsung kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustadz sekeluarga dan untuk kru yang bertugas di sana. Ini sebenarnya ada 2 atau 3 pertanyaan yang masuk, tapi temanya itu bersinggungan, jadi izin untuk menggabung ya Ustadz ya. Nah. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa bedanya pengertian Ahlul Quran dengan Shahibul Quran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah mana yang harus didahulukan antara membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah yang kedua apa barusan? Yang kedua itu yang didahulukan antara membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua. Terus? Nah, kemudian yang ketiga itu jika kita memiliki waktu yang terbatas, lebih baik banyak membaca ayat Al-Quran atau membaca sedikit ayat tapi disertai dengan membaca artinya. Begitu kurang lebih. Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kok sampai lupa pertanyaan pertama? Yang perbedaan antara Ahlul Quran dan Sahibul Quran ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau bicara Ahlul Jannah dan Ashabul Jannah, itu mirip sebenarnya.
Mereka adalah orang-orang yang berada di tempat di surga sana ya. Kalau bicara sahibul Quran adalah orang yang berdampingan, menjadikan Al-Quran sahibnya dia. Dia membacanya, ya, dia kemudian mentadaburinya, boleh jadi dia juga menghafalnya. Jadi menjadi Quran itu sahibnya dia. Ahlul Quran mungkin lebih mendalam lagi, keluarga Al-Quran. Kalau mungkin diterjemahkan bahasa Indonesia, ini sahib Quran, ini Ahlul Quran. Sehingga sebagian ulama mungkin menyebutkan Ahlul Quran yang lebih mendalaminya, dia juga menghafalnya, ya, sehingga dia lebih utama. Tapi kalau kita membaca di hadis, di hadis 992, di hadis 992, kita lihat di sini disebutkan. Yu'ta yaumal qiyamah, bisa ditampilkan mungkin tadi hadisnya 992 ya. Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi. Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Itu ahlul Qur'an ya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Tuhajani an sahibihima. Kita di situ ahlul Quran, di sini ada penyebutkan sahibihima. Jadi orang ini adalah ahlul Quran. Kemudian dia suka baca Ali Imran dan Al-Baqarah, maka dia akan datang membelain sahibul Al-Baqarah dan sahibu Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab, ya, itu mungkin yang ana fahami. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Ada yang mengatakan ahlul Quran yang lebih mendalaminya. Kalau tadi sahibul Baqarah sama sahib, dia mungkin yang fokus di surat tersebut ya. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ada pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa jemaah? Yang kedua? Antara yang didahulukan antara membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, yang selanjutnya? Yang selanjutnya itu jika memiliki waktu yang terbatas, lebih baik banyak membaca ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran sedikit tapi disertai dengan artinya. Barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah, kalau bicara mana yang lebih utama, membaca dan menghafal, tentunya menghafal Al-Quran semuanya. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena orang yang menghafal pasti membaca. Orang yang menghafal pasti membaca. Yang membaca belum tentu hafal. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, menghafal atau membaca, tentunya menghafal, karena menghafal menggabungkan dua hal. Dia membaca dulu, kemudian dia menghafalkannya. Adapun yang membaca, maka dia tidak menghafal. Tapi tadi tidak semua orang punya waktu untuk menghafal umpamanya dia. Karena kita tahu kalau bicara menghafal, effortnya lebih. Kenapa lebih utama? Tadi effortnya lebih. Dia butuh tenaga, dia butuh waktu, dia butuh energi, dia butuh menyetorkan kepada orang yang menghafal. Kalau baca enggak, dia baca aja, dia hanya membaca saja. Jadi usahakan kalau dikatakan qari itu adalah orang yang hafal Al-Quran, tentunya dia membacanya gitu loh. Adapun berkaitan dengan pertanyaan ketiga tadi, ketika waktunya sempit, mana yang lebih utama, membaca saja tanpa memahami artinya, atau membaca sedikit tapi memahami artinya? Tadi udah disampaikan bahwasanya yang lebih utama dari Al-Quran ini adalah membaca, memahami, dan mengamalkannya. Tapi kalau dia membaca saja namun dia tidak mengamalkan, maka dia nggak dapat fadilah mengamalkan, padahal tujuan utama adalah mengamalkan. Maka hendaklah kita berusaha untuk membaca, memahami, dan mengamalkannya. Hanya saja ulama membincangkan, atau ketika waktu-waktunya waktu fadilah, di bulan Ramadan, kalau aku membaca dengan artinya maka nggak akan hatam gitu. Tapi kalau baca saja dia akan hatam ya. Tetap menurut ana wallahu a'lam bishawab, mungkin membaca tetap dengan artinya. Usahakan jamaah. Tapi tidak perlu dengan tafsirnya.
Makanya kalau dulu para ulama, Imam Syafi'i sehari menghatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan, maka beda tentunya kualitas pemahamannya dengan membaca di waktu yang lebih panjang. Karena kesempatan untuk mentadabburinya lebih lama lagi. Mau menghatamkan Al-Quran dalam sepekan, dengan menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Buat orang yang mengerti isi Al-Quran tetap berbeda. Dia ya mungkin memahami yang dia baca, tapi tidak mendalam. Tapi kalau dia lebih lama, mungkin dengan mentadabburinya, dengan lebih mendalam. Namun tadi ketika waktu-waktu itu mulia, maka nggak apa-apa kita lebih memaksa untuk membaca dan tidak mendalami maknanya. Bukan mereka membaca tanpa memahami, tetap para ulama itu membaca dan memahami, karena mereka bahasanya bahasa Arab, dan mereka juga faham dengan Al-Quran. Hanya tadi tidak mendalaminya. Maka nasihat anak yang punya waktu sedikit, bacalah, tetap sama artinya. Tetap sama artinya, walaupun tadi tidak dengan tafsirnya. Soalnya kalau kita bicara dengan tafsirnya, boleh jadi satu ayat itu, mungkin para ulama menulis tafsirnya 2-3 lembar. Karena berkaitan dengan hukum-hukum, dengan hadis-hadis yang menjelaskannya. Enggak, yang penting kita paling enggak paham apa yang dimaksud dengan ayat ini, walaupun tidak mendalaminya. Umpamanya bicara tentang idza waqa'atil waqi'ah. Kita tahu apa maksudnya gitu loh. Ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, kita tahu. Maka kita bertasbih mengatakan subhana rabbiyal a'la. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Semoga dapat dipanggil khusus untuk jamaah Sentul yang sudah bertanya. Tafadhali Ukti Evi, jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Jazakillah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Ketika membaca ayat surat At-Taubah, maka kita tidak membaca basmalah di awal surat. Nah, bagaimana jika kita ingin membaca mulai di tengah surat, Ustadz? Apakah hanya dengan ta'awud saja? Karena kebiasaan yang diajarkan ke saya sebelum membaca ayat Al-Quran, membaca ta'awun dan basmalah terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik ya. Ini bicara adab membaca Al-Quran ya. Bagaimana kita membaca Al-Quran. Ketika sebelum membaca, maka Allah memerintahkan fasta'id billah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau berta'awud ya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu pula dalam salat kita. Kita membaca sebelum membaca Al-Fatihah. Apakah dibaca setiap rakaat? Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagai mensunnahkan untuk membaca ta'awud itu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi sebagian ulama mungkin yang lebih kuat ya cukup dia membaca di awal saja, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini satu rangkaian seakan-akan seperti itu. Tapi kalau membaca di setiap rakaat nggak ada masalah. Setiap kali dia hendak membaca Al-Quran, yaitu baca Al-Fatihah, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau membaca awal surat, jelas kita membaca di awal surat dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali yang tadi disebutkan di surat At-Taubah. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di tengah-tengah surat? Apakah kita membaca bismillah atau cukup ta'awud? Kalau bicara cukup, maka cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Walaupun sebagian ulama membolehkan orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian dia baca bismillah walaupun di tengah-tengah surat. Jadi tetap yang lebih utama sepertinya mencukupkan diri baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaupun diperbolehkan apabila dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Terus semoga dapat dipahami Ustaz. Ini ada pertanyaan dari grup chat WA Grup Muslim Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan terbaik Allah. Amin. Ustaz, apabila kita sudah rutin dalam datang kajian kitab, misalnya setiap weekend, lalu mendaftar kelas tahsin rutin setiap weekend secara online karena waktunya yang bersamaan, manakah yang lebih utama? Meneruskan hadir di kajian offline kitab rutin atau kajian kitab tauhid dan kitab tahrib wa takrib, atau hadir di kelas tahsin online? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khair wa barakatuh. Barakallahu fikum.
Naam, ahibati fillah. Mana yang lebih utama? Kembali kepada mana yang lebih dibutuhkan. Jadi orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tadi udah disampaikan bicara tajwid. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan enggak wajib tajwid itu. Enggak wajib. Tapi yang wajib adalah tidak merubah huruf. Dan jangan sampai harokatnya berganti gitu loh. Itu yang wajib, artinya membaca Al-Quran dengan benar. Tapi kan ada membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Benar saja cukup, baik lebih utama. Kalau yang engkau butuhkan tadi adalah berkaitan dengan ilmu agama, karena sebenarnya Al-Quran ini adalah sumber dari ilmu agama kita. Kalau tadi kajian offline yang kau hadiri, engkau butuhkan untuk perjalanan hidupmu, dan engkau nggak punya ilmu di sana, engkau membutuhkannya, silahkan kau hadir di sana. Adapun baca Quran, alhamdulillah engkau bacanya sudah benar. Tapi kalau engkau belum bisa baca Al-Quran, kemudian ilmu ini engkau sudah punya, maka engkau baca Quran. Tapi kalau enggak, ini aku butuh untuk berkaitan dengan keimananku, karena anak banyak hal-hal yang aneh nggak paham, anak takut terjebak dalam kesyirikan umpamanya. Ya udah, engkau fokus di sana. Ini tahsinnya gampang nanti. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pilihan dari satu orang ke orang lain berbeda-beda sesuai dengan yang dia butuhkan. Dan kita insya Allah tahu dengan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Tidak semua ilmu ya. Ada ilmu-ilmu yang memang dia butuhkan, yang fardu ain orang untuk mempelajarinya. Ada ilmu-ilmu yang jadi fardu kifayah nantinya, atau nanti jadi dianjurkan saja buat seorang untuk mempelajarinya. Tapi kalau yang wajib, yang kau harus dahulukan. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Kita hilang hafalan Al-Qur'annya, sehingga saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk murajaah dan sedikit untuk menambah hafalan, apalagi dengan umur yang sudah tidak muda sehingga semakin cepat untuk lupa. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sebaiknya dalam menghafal ini? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ya, sungguh sebuah kekurangan ya ketika seorang dikasih hafalan sama Allah Azza wa Jalla kemudian dia lupakan. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk murojaah lagi, untuk murojaah lagi, untuk murojaah lagi supaya hafalan itu tetap ya. Jadi ancaman itu buat orang yang sengaja meninggalkan Al-Quran, mengabaikannya, maka usahakan kita tidak termasuk dari mereka. Kalau dikatakan tadi anak akhirnya lebih banyak murojaah daripada menambah hafalan, nggak ada masalah. Mungkin itu lebih baik daripada menambah tapi lupa. Karena ada orang, ya alhamdulillah anak hafal 30 juz. Tapi ketika dites, wala 1 juz dia hafal. Dia hanya pernah menghafal 30 juz. Karena beberapa pendidik sistem pembelajaran Al-Quran yang ditahfidz biasanya, anak itu dibikin hafal 30 juz. Artinya dia menyetorkan hafalan, bacaannya sudah benar, hafalannya sudah benar. 30 juz, setelah itu dia baru murojaah dari awal ya. Baru yang disebut dengan itqan ya. Bagaimana dia memutkinkan bacaan dia, memutkinkan hafalan dia. Jadi ada yang modelnya tadi pokoknya lewat 30 juz, kemudian setelah itu proses menyempurnakan hafalannya supaya nggak lupa. Disitulah ada proses yang cukup panjang, butuh waktu. Tapi kalau cuma sekedar hafal terus lupa, ya semua orang bisa. Tapi ini salah satu sistem mungkin yang dianut di beberapa sekolah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi, kalau bicara mana yang lebih utama, ana murojaah yang ana punya atau menambah. Yang lebih utama sih murojaah plus tambah. Tapi kalau nggak bisa saat ana kalau nambah hilang. Ya udah yang ada dimungkinkan sambil terus membaca Al-Quran dengan memahaminya, dengan memaknainya, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, insyaallah banyak sekali pertanyaan Ustaz. Mungkin mungkin Ustaz mungkin 3-4 lagi pertanyaan. Tergantung pertanyaannya. Ya Ustaz, siap insyaallah. Tafadhol Ukti Uut bisa menyampaikan langsung pertanyaan kepada Ustaz.
Jazakillah khair Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ahsanallahu ilaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Nah, Ada pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom. Ada hadis yang menerangkan bacaannya kira-kira begini Ustadz. Baguskan bacaan Qur'anmu dan barang siapa yang tidak membacanya dengan bagus, maka bukan bagian dari sunnah kami. Maksudnya membaguskan bacaan itu apakah dengan alunan Ustadz? Karena banyak yang membaca Quran dengan alunannya bagus, tetapi tajwidnya kacau balau Ustadz. Jadi bagaimana yang sebaiknya Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan yang menarik jamaah. Pertanyaan yang menarik ya. Bicara membaguskan bacaan Al-Quran adalah mengikuti aturan. Jadi bukan sekedar mengindahkan bacaan tapi menyelisih aturan. Bahkan dilarang orang-orang itu membaca Al-Quran dengan suara-suara yang indah tapi menyelisihi kaedah tajwid yang ada. Tadi kita bicarakan membaca Al-Quran itu yang benar artinya dia tidak merubah, tidak menambahkan huruf ya. Karena kadang-kala ada orang yang baca Quran dengan suara yang indah-indah, dalam bacaannya dia menambahkan huruf sebenarnya di sana. Maka itu tidak diperbolehkan. Jadi mana yang lebih utama? Membenarkan bacaannya dulu. Terus memperindah. Ketika dia memperindah, dia mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditulis sama para ulama. Yang sudah ditetapkan oleh mereka. Sehingga kita nggak keluar dari sana. Jadi kadang-kala ada orang yang, terus terang kita kadang-kala mendengar orang yang bacaannya indah, tapi yang madnya tobi'i, dia bikin 6 harokat ya. Kemudian yang nggak mad dia bikin mad. Tadi kadang-kala sampai ada yang menambahkan huruf. Maka kalau dikatakan mana yang lebih utama membenarkan bacaannya. Dan yang mau memperindah bacaannya, tadi sudah dibahas, itu bagus, lebih bagus ya tentunya. Orang yang bacaannya enak, ini itu kita diperintahkan untuk memperindah, tapi tanpa menambahkan huruf, mengganti harokat, dan apalagi kalau niatnya sudah salah. Hanya sekedar untuk membuat orang senang. Barakallahu fiik. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir mungkin. Tafadhol. Nah. Terakhir Ustaz ya. Tafadhali Sentul bisa menyampaikan pertanyaan terakhir secara singkat mungkin mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sebenarnya pertanyaan saya mungkin jawabannya agak panjang, tapi saya berharap Ustaz mungkin bisa di lain waktu entah buat videonya atau membahas ini, karena saya sudah cari-cari juga cuman belum ketemu jawabannya. Jadi sepupu saya Syiah Ustaz, dan anggota keluarga saya sendiri ada yang tidak melihat Syiah itu sebagai penyimpangan akidah ataupun kafir. Bahkan ini didukung dengan pengakuan dari teman mereka yang misalnya sudah pernah ke Iran, lalu di sana disambut dengan baik, bahkan ditanya kamu Sunni atau Syiah, oh saya Sunni, oh kita saudara segala macam gitulah Ustaz. Kemudian ada juga yang dibilang oh yang Ayatullah Khomeini itu melarang orang Syiah Iran itu menjelek-jelekkan sahabat. Nah, bagaimana yang kita pahami kan Syiah ini bertaqiyah Ustaz. Nah, bagaimana cara saya membuktikan atau menjelaskan pada keluarga saya bahwa itu adalah taqiyahnya Syiah? Sebagaimana banyak orang yang memandang ustadz-ustadz sunnah salaf ini hanya pura-pura baik, padahal suka mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti salaf, gitu kan? Nah, kan padahal kan tidak seperti itu. Nah, sama juga bagaimana cara saya menjelaskan pada keluarga saya bahwa Syiah ini bertaqiyah? Bagaimana saya membuktikannya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jadi sangat sulit sekali memang berhadapan dengan orang yang dia bisa berganti baju menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kadang-kala bajunya kuning, merah, hijau, mau dia. Maka cara membuktikan kesesatan mereka, bahwasanya mereka memang tidak benar itu bukan dengan melihat kondisi mereka. Karena mereka boleh jadi warnanya ini loh, mereka hijau warnanya, ini kayak gini. Engkau bilang mereka merah, enggak, ini loh mereka kuning ya. Seperti itu. Makanya perlu dilakukan adalah dengan
membacakan kepada mereka tulisan-tulisan imam-imam mereka. Ana masih ingat ketika ada kiai di Jember ya, hafizahullah ta'ala, dia dulu adalah ketua PCNU Jember, Kiai Muhyiddin Abdus Samad. Sempat ana ngobrol sama dia pernah menyampaikan kepada presiden waktu itu, Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, untuk berhati-hati terhadap Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat ini tokoh Syiah yang sempat jadi anggota DPR ya. Jalaluddin Rahmat. Akhirnya oleh Gus Dur ditantang, kok berani dialog sama dia? Oke kayak gitu. Kita dialog sama dia. Akhirnya beliau cerita kepada anak, diadakan sebuah majelis forum dialog. Apa yang dia lakukan? Dia menghafal poin-poin dalam kitab-kitab Syiah. Khususnya waktu itu pembahasannya tentang Syiah ini mengklaim bahwasanya Al-Quran itu telah dirubah. Mereka punya kitab namanya Faslul Khitab fi Itsbat Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Itu kitab yang ditulis oleh salah satu ulama mereka. Mereka datang ke dal-dal bahwa Quran itu sudah dirubah, ini itu. Dihafal poin-poin tertentu oleh kiai ini. Mulailah dialog. Enggak benar. Biasalah. Mereka akan mengatakan, ini loh, Qurannya Syiah kayak gini. Ini dicetakan Tehran. Ini loh, yang dibaca mereka ini ada. Terus ya seperti itu. Dia nggak ngelihat ke sana. Coba baca kitabnya. Halaman sekian. Halaman sekian. Ini ucapan siapa? Ini ulama mereka. Terus. Nggak bisa ngomong. Akhirnya waktu itu Gus Dur mengatakan, oh mungkin dia belum siap. Gitu. Kita datangkan majelis lain, forum berbeda, sama, nggak bisa. Jadi memang cara menyampaikan kepada mereka bukan dengan tulisan Ahlus Sunnah, tapi dengan tulisan mereka sendiri. Oh ini Humaini kayak gini, dengan tulisannya, dengan omongannya. Itu mungkin, dan mungkin nanti ketika ada kesempatan kita bisa membuat video, dan alasan ada, sudah banyak sebenarnya video-video tentang kesesatan mereka ya. Bahkan nanti anak kirimkan mungkin, minta teman-teman untuk mengirimkan salah satu ulama Syiah kontemporer ya, yang memiliki syahadat yang berbeda, bahkan dalam syahadatnya itu harus melaknat Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Hafsah ya. Barakallahu fiik, ya itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk belajar agama ini dan mengamalkannya, dan semoga kita mati husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dengan nikmatnya lah segala kebaikan amal saleh menjadi sempurna. Telah baik kajian hari ini, kami Gurba Muskat, Gurba Muslimah mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasi jadi kajian kali ini, baik yang mengikuti secara online Zoom dan juga juga secara offline, dan juga terutama untuk jemaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keridhaannya melalui pertanyaan antuna, agar bisa memberikan ilmu manfaat dan diamalkan juga bagi yang lain, ikut serta meneriakannya sebagai amalan pemberat untuk antuna kelak. Amin Allahumma amin. Kembali kami mohon diingatkan, jika pertanyaan antuna yang belum sempat ditanyakan karena keterbatasan waktu atau lainnya, agar bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya, insya Allah di kesempatan yang akan datang, di kajian yang sama waktunya, insya Allah di tiap pekan kedua dan keempat tiap bulannya. Atau mungkin jika ada pertanyaan yang sama atau mirip, bisa dipertemukan jawabannya di Lorong Faradisa atau channel resmi Ustadz lainnya, ataupun juga pada kajian kami sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk memfollow SRB Channel dan juga Lorong Faradisa sebagai afiliasi dari SRB Channel. Dan sebagai informasi, selain kajian di Radio Solihin, kita juga memiliki kajian-kajian lainnya, yaitu ada 2 kajian muslimah, yaitu pada hari Rabu, kajian kitab ada pada hari Ahad, kajian kitab ada wa'adawa dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, dan bergantian juga dengan kitab Umdatul Marah atau 100 hadis hukum wanita khusus ummahat, insya Allah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Lilia Putra Nada Hafizahullah Ta'ala. Sekaligus juga ada kajian keluarga, yaitu bersama Ustadz Firanda Andija Hafizahullah Ta'ala, yakni syarah kitab Syama'il Muhammadiyah di tiap hari Jumat pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kajian keluarga lainnya, kajian kitab sifat puasa Nabi SAW bersama Ustadz Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala pada hari Kamis malam per 2 pekanan insya Allah. Lalu juga kajian keluarga lainnya, yaitu kajian
di hari Kamis malam bergantian dengan sifat puasa Nabi SAW bersama Ustadz Amni Nurbais Hafizullah Ta'ala dengan kitab Minhajul Muslimin pada bab muamalah. Jadi jika ada pertanyaan seputar muamalah atau fikih atau lainnya jika bisa ditanyakan pada kajian-kajian yang lebih berkesesuaian dengan tema-tema tersebut. Dan untuk informasi waktu detail bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube, Meta Platform Global Muskat atau Global Muslimah Muskat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai, dan memegang media sosial kami tersebut. Jadi juga untuk menekan tombol pengingat agar terupdate dengan kajian-kajian yang lainnya insya Allah berfaedah. Kami mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan pada pendengaran kajian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hamasah, ma'asalamah, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai ketemu lagi jemaah.